Mahesa, kamu berani juga ya datang ke sini? Semua tamuku dari kalangan elit bisnis. Aku datang karena diundang, dan untuk memastikan semuanya selesai. Selamat atas pilihanmu. Ada luka yang tidak terlihat, tapi berdarahnya bisa bertahun-tahun. Mahesa berdiri di depan pintu auditorium termewah di kota, tempat orang-orang datang membawa jas ratusan juta dan parfum mahal yang baunya seperti kelas sosial. Sementara dia cuma memakai kemeja polos yang sudah lama, sepatu hitam yang tak mengkilap, dan jam tangan sederhana. Di undangan tertulis jelas, pernikahan Ririn. Nama itu pernah jadi rumah, pernah jadi doa, pernah jadi alasan ia bertahan hidup saat tak punya apa-apa. Dan malam ini, di tempat yang sama, ia akan dipermalukan. Bukan karena salah, tapi karena orang-orang menilai hidup dari penampilan. Mahesa menarik napas pelan, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, begitu ia melangkah masuk, masa lalu yang ia kubur rapi akan meledak. Dan yang paling menyakitkan, orang yang dulu meninggalkannya saat ia paling tulus adalah orang yang malam ini menertawakannya paling keras. Sebelum kisah ini dimulai, mari terus bersama channel ini membagikan kisah penuh makna agar semakin banyak kebaikan didengar. Undangan itu datang di sore yang biasa, tapi rasanya seperti tamu tak diharapkan yang mengetuk pintu kenangan. Mahesa sedang duduk sendirian di ruang kerjanya, ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap ke hamparan kota. Dari lantai 32, ia bisa melihat lampu-lampu mulai menyala satu persatu, seperti bintang yang turun ke bumi. Di mejanya, laporan keuangan bernilai triliunan terletak rapi. Telepon genggamnya penuh pesan dari direksi dan mitra luar negeri. Namun di antara semua hal besar itu, satu amplop krem sederhana justru paling menarik perhatiannya. Tanpa logo perusahaan, tanpa nama jabatan, hanya tertulis Mahesa Pradana. Tulisan tangan, tangannya terhenti beberapa detik sebelum membuka. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia terbiasa menghadapi negosiasi keras, ancaman bisnis, bahkan tekanan politik. Tapi amplop ini berbeda. Begitu segel dibuka, aroma kertas mahal menyeruak. Undangan pernikahan, elegan, berlapis emas tipis di bagian tipi. Nama itu tercetak jelas di tengah. Ririn Anggraini. Waktu seperti berhenti. Jari Mahesa menegang. Pandangannya kabur sesaat. Bukan karena air mata, tapi karena gelombang ingatan yang datang tanpa izin. Ia teringat rumah kontrakan kecil dengan atap bocor. Ia teringat sepeda motor tuanya yang sering mogok. Ia teringat bagaimana ia pulang larut malam dengan baju penuh debu proyek. Dan Ririn menunggu dengan wajah tak sabar. "Mas, sampai kapan kita begini terus?" Kalimat itu dulu terdengar seperti pertanyaan biasa. Sekarang terdengar seperti vonis. Mahesa masih ingat hari Ririn pergi. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan, hanya koper kecil, wajah dingin, dan satu kalimat yang menghancurkan harga dirinya sebagai laki-laki. "Aku butuh masa depan yang jelas." Sejak hari itu, Mahesa tidak pernah mencarinya lagi. Ia tidak mengejar, tidak memohon. Ia memilih diam dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Diamnya bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sadar cinta yang harus dipaksa bukan lagi cinta. Bertahun-tahun berlalu, kesuksesan datang tanpa suara. Perusahaannya tumbuh pelan tapi pasti. Investasi yang dulu dianggap nekat, kini menjadi fondasi kekayaan. Namun di tengah semua pencapaian itu, nama Ririn tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur di sudut hati yang tidak pernah disentuh lagi. Dan sekarang, nama itu kembali muncul, tercetak indah di undangan pernikahan. Di bagian bawah undangan ada tulisan kecil yang membuat napasnya tertahan. "Datanglah, ada hal yang harus kamu dengar langsung." Mahesa membaca kalimat itu berulang kali. Apalagi yang perlu didengar? Bukankah semuanya sudah selesai? Ia berdiri, berjalan mendekati kaca besar. Pantulan dirinya terlihat samar di antara cahaya kota. Setelan mahal yang melekat di tubuhnya
tak mampu menghapus bayangan lelaki sederhana yang dulu ditinggalkan karena dianggap tak punya apa-apa. Ironis, saat ia benar-benar punya, orang yang dulu menuntut hasil sudah tidak lagi di sisinya. Tangannya menggenggam undangan itu sedikit lebih erat. Ada dua pilihan di kepalanya, mengabaikan dan melanjutkan hidup seperti biasa, atau datang dan menghadapi masa lalu secara langsung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mahesa merasakan sesuatu yang lebih berat dari angka dan grafik keuntungan. Bukan marah, bukan benci, tapi rasa penasaran yang belum selesai. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu meletakkan undangan itu di atas meja kerjanya. "Baiklah Rin," gumamnya pelan. "Aku akan datang, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk memastikan apakah aku benar-benar sudah selesai denganmu." Di luar sana, lampu kota semakin terang, dan tanpa Mahesa sadari, keputusan kecil sore itu akan menjadi awal dari malam yang mengubah segalanya. Malam itu auditorium Graha Mahardika berkilau seperti istana. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Deretan mobil mewah terparkir rapi di halaman depan, beberapa dengan sopir berseragam lengkap berdiri tegap di sampingnya. Mahesa turun dari mobilnya yang tampak biasa di antara deretan kendaraan mahal itu. Bukan karena ia tak mampu membeli yang lebih mencolok, justru sebaliknya, ia memilih yang tidak mengundang perhatian. Ia mengenakan kemeja putih polos, jas hitam sederhana tanpa merek mencolok, dan sepatu kulit yang bersih tapi tidak mengilap berlebihan. Tidak ada pengawal, tidak ada rombongan, hanya dirinya. Langkahnya tenang saat menaiki anak tangga menuju pintu utama. Suara musik klasik dari dalam mengalun lembut berpadu dengan tawa para tamu yang terdengar berkelas. Begitu ia melangkah masuk, udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya. Aroma parfum mahal bercampur wangi bunga segar memenuhi ruangan. Namun belum 5 langkah ia berjalan, tatapan-tatapan mulai mengarah kepadanya. Seorang pria berjas abu-abu berbisik pada wanita di sampingnya cukup keras untuk terdengar. "Siapa ya? Keluarga jauh?" Wanita itu menatap Mahesa dari ujung kepala sampai kaki, lalu menggeleng pelan. "Kurang cocok." Mahesa mendengarnya, tapi wajahnya tetap datar. Di meja penerima tamu, 2 panitia muda tersenyum profesional pada setiap tamu yang datang, hingga senyum itu berubah samar ketika melihat Mahesa. "Selamat malam, Pak. Undangannya?" tanya salah satu dari mereka. Mahesa menyerahkan kartu undangan dengan tenang. Panitia itu membaca nama di daftar tamu, lalu mengangkat alisnya. "Mahesa Pradana?" "Iya." Ia saling pandang dengan rekannya. Ekspresi ragu tidak bisa disembunyikan. "Maaf Pak, ini tamu VIP. Bapak dari pihak mana ya?" Mahesa tersenyum tipis. "Saya diundang langsung oleh pengantin wanita." Nada suaranya tidak tinggi, tidak rendah, hanya tenang. Tapi justru ketenangan itu terasa mengganggu bagi mereka yang terbiasa menilai dari penampilan. Panitia itu akhirnya mempersilahkan masuk, meski dengan tatapan yang masih menyisakan curiga. Mahesa melangkah lebih dalam. Haula itu luar biasa megah. Meja bundar tertata dengan taplak putih bersih. Kursi-kursi dihiasi pita emas. Di atas panggung, dekorasi bunga putih menjulang tinggi dengan layar LED raksasa di belakangnya. Di tengah keramaian itu, ia melihat Ririn. Gaun putihnya berkilau terkena cahaya lampu. Rambutnya ditata sempurna. Wajahnya dirias tanpa celah. Ia tampak seperti wanita yang benar-benar berhasil mencapai apa yang ia inginkan. Kemewahan, perhatian, status. Dan di sampingnya berdiri Arka. Tinggi, tegap, jas mahal melekat pas di tubuhnya. Tangannya memegang gelas anggur dengan santai, sesekali tertawa bersama rekan-rekan kerjanya. Mahesa berdiri diam beberapa detik. Dulu, ia pernah membayangkan berdiri di samping Ririn seperti itu. Bukan di haula semewah ini mungkin, tapi dengan kebahagiaan yang tulus. Lamunannya buyar ketika seorang pria setengah baya menabraknya tanpa sengaja. "Maaf," ucap pria itu singkat, lalu memandang Mahesa lagi dengan tatapan mengernyit. "Maaf, kita kenal." Mahesa menggeleng pelan. "Tidak, Pak." Pria itu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip penilaian. "Oh, kirain rekan bisnis."
Mahesa menangkap maksudnya. Penampilan sederhana tak cocok dengan kata bisnis di ruangan itu. Ia memilih duduk di salah satu kursi bagian tengah. Bukan paling depan, bukan paling belakang. Posisi netral. Namun bisikan tetap terdengar. Kayaknya itu mantannya Rilin deh. Oh, yang dulu kerja proyek itu. Berani juga datang. Setiap kalimat seperti serpihan kecil yang dilemparkan ke arahnya. Tidak cukup besar untuk melukai parah, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa ia tidak diinginkan. Mahesa menautkan kedua tangannya di atas meja. Tatapannya lurus ke depan, tidak mencari perhatian, tidak menghindar. Tiba-tiba suasana sedikit berubah. Musik mengecil, beberapa tamu memberi jalan. Ririn berjalan turun dari panggung kecil tempat ia tadi berdiri. Langkahnya anggun, senyumnya terlatih. Tapi ketika matanya menangkap sosok Mahesa di antara tamu undangan, senyum itu berubah tipis. Tatapan mereka bertemu, beberapa detik yang terasa panjang. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada keterjegutan yang tulus, hanya penilaian cepat dari kepala sampai kaki. Ririn berbisik pada Arka, lalu keduanya berjalan mendekat. Setiap langkah mereka terasa seperti pertunjukan. Mahesa berdiri perlahan, menjaga sikapnya tetap tenang. Di sekeliling mereka beberapa tamu mulai memperhatikan. Ada yang pura-pura sibuk, tapi telinganya jelas tertuju pada pertemuan itu. Ririn berhenti tepat di hadapan Mahesa. Senyumnya manis, terlalu manis. Mahesa, ucapnya pelan, namun cukup jelas terdengar oleh orang-orang terdekat. Malam itu, di tengah kemewahan dan lampu kristal, jarak antara masa lalu dan masa kini berdiri hanya beberapa langkah. Dan suasana mulai menegang, seperti sebelum badai benar-benar datang. Nama itu keluar dari bibir Ririn dengan nada yang sulit ditebak. Antara terkejut, geli, atau mungkin sekadar ingin memastikan semua orang di sekitarnya ikut memperhatikan. Mahesa? Beberapa tamu yang berdiri tak jauh dari mereka langsung menoleh. Ada yang mengenali wajah itu dari cerita lama, ada yang hanya penasaran karena melihat ekspresi Ririn yang berubah tipis. Mahesa berdiri tegak. Tatapannya tenang, tidak menantang, tidak pula merunduk. "Selamat, Rin," ucapnya singkat. Dua kata yang sederhana, tidak ada sindiran, tidak ada luka yang diumbar. Namun justru kesederhanaan itu membuat Ririn merasa seperti kehilangan panggung. Arka yang berdiri di samping Ririn mengulurkan tangan dengan senyum tipis penuh percaya diri. "Oh, jadi ini Mahesa." Tangannya dijabat Mahesa dengan sopan. Genggaman Arka sedikit lebih kuat, seolah ingin menunjukkan dominasi. "Terima kasih sudah datang. Jujur saja, saya tidak menyangka." Mahesa mengangguk ringan. "Saya juga." Beberapa orang di sekitar mereka tertawa kecil. Suasana mulai terasa seperti tontonan. Ririn menyilangkan tangannya pelan, memperhatikan penampilan Mahesa dari ujung rambut sampai sepatu. Tidak ada jam tangan mewah yang mencolok. Tidak ada logo merek terkenal yang sengaja dipamerkan. "Kamu masih sederhana ya?" ucap Ririn dengan nada yang terdengar manis, tapi maknanya tajam. Mahesa tersenyum tipis. "Masih." Arka terkekeh pelan. "Ririn memang pernah cerita banyak soal kamu. Katanya dulu kamu pekerja keras." "Pekerja lapangan," tambah Ririn cepat seperti ingin memperjelas posisi. Kata itu diucapkan dengan tekanan halus, cukup untuk merendahkan, cukup untuk membuat orang lain membayangkan debu, keringat, dan pakaian lusuh. Mahesa tidak membantah. "Semua pekerjaan baik," jawabnya tenang. Ririn menaikkan alis sedikit. "Iya sih, tapi hidup kan bukan cuma soal rajin. Hasil itu penting." Beberapa tamu yang mendengar mulai berbisik. Ada yang tersenyum tipis, ada yang menunggu reaksi Mahesa seperti menunggu adegan drama favorit. Mahesa memandang Ririn sejenak. Wajah itu masih sama seperti dulu. Cantik, penuh keyakinan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya kini bukan lagi penuh harap, melainkan penuh pembuktian. "Kamu bahagia?" tanya Mahesa tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Ririn sedikit terdiam. Arka menjawab lebih dulu. "Tentu saja, kami punya masa depan yang jelas." "Bagus," ucap Mahesa singkat. Jawaban itu justru membuat Ririn tidak puas.
Ia seperti berharap Mahesa menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sedikit saja, cukup untuk membuatnya merasa lebih tinggi. Mahesa, lanjut Ririn, kini dengan suara sedikit lebih keras agar terdengar lebih banyak orang. Aku harap kamu tidak salah paham datang ke sini. Aku sudah bahagia sekarang. Hidupku sudah berubah. Mahesa mengangguk pelan. Saya tidak datang untuk mengganggu kebahagiaanmu. Arka tersenyum miring. Baguslah, soalnya beberapa orang sulit move on. Kalimat itu diiringi tawa kecil dari dua pria di belakang Arka. Mahesa menoleh sekilas, lalu kembali menatap lurus. Tenang saja, katanya pelan. Saya tidak pernah tinggal di tempat yang sudah bukan milik saya. Kalimat itu membuat Arka terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam cara Mahesa berbicara. Tenang, tapi kokoh, yang membuat suasana tak lagi sepenuhnya dikuasai oleh ejekan. Namun Ririn belum selesai. Mahesa duduk saja ya, nanti jangan sungkan ambil makanan, cateringnya mahal loh. Ia tersenyum manis. Ucapan itu terdengar seperti candaan ringan, tapi jelas mengandung sindiran. Mahesa menjawab dengan senyum tipis. Terima kasih. Beberapa detik suasana hening. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada kemarahan. Dan justru itulah yang membuat Ririn sedikit gelisah. Ia berharap melihat luka di wajah Mahesa. Ia berharap merasa penyesalan. Ia berharap merasa menang sepenuhnya. Tapi yang ia lihat hanya ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa ia baca. Di kejauhan, Ibu Ririn memperhatikan itu semua dengan wajah cemas. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Sementara di tengah aula megah itu, Mahesa tetap berdiri tegak, sendirian di antara gemerlap yang dulu pernah ia anggap mimpi bersama. Tanpa disadari siapapun, panggung penghinaan baru saja dibuka. Dan ini baru permulaan. Suasana di sekitar mereka belum benar-benar cair setelah percakapan tadi. Beberapa tamu masih berpura-pura berbincang, tapi mata mereka jelas mengarah ke satu titik. Mahesa. Ririn tampak belum puas. Seolah malam itu belum lengkap tanpa memastikan Mahesa benar-benar merasa kecil. Ia melangkah sedikit menjauh dari kerumunan, memberi isyarat agar Mahesa mengikutinya ke sisi ruangan yang lebih terbuka. Dekat meja minuman, namun tetap dalam jangkauan pandangan banyak orang. Arka ikut berdiri di samping Ririn, memasang ekspresi santai yang dibuat-buat. Jadi, Ririn memulai menyilangkan tangan di depan dada. Apa kabar hidupmu sekarang? Mahesa menatapnya tenang. Baik? Baik itu maksudnya gimana? Ririn tersenyum tipis. Masih kerja proyek? Beberapa tamu yang berdiri tak jauh pura-pura sibuk mengambil minuman, tapi jelas mendengarkan. Mahesa menjawab singkat. Masih kerja. Kerja di mana sekarang? Perusahaan kontraktor kecil juga. Nada suaranya ringan, tapi jelas meremehkan. Mahesa tidak terpancing. Di bidang investasi, Ririn tertawa kecil, terdengar nyaring di antara musik yang mengalun. Investasi? Kamu? Ia menggeleng pelan. Mahesa, kamu itu terlalu sering bermimpi besar. Dulu juga begitu. Kalimat itu membuat dada Mahesa terasa sesak sesaat. Ia teringat bagaimana dulu Ririn sering mengeluh ketika ia berbicara tentang rencana membangun usaha sendiri. Realistis dong mas, begitu kata Ririn dulu. Jangan cuma idealis. Kini kata-kata itu seperti diputar ulang. Ririn melangkah lebih dekat. Kamu tahu nggak kenapa aku pergi dulu? Mahesa menatapnya dalam. Kamu sudah bilang. Belum semuanya, Ririn menyahut cepat. Aku pergi karena aku capek nunggu, capek berharap. Kamu kerja keras, iya, tapi hasilnya nggak kelihatan. Beberapa kepala mulai menoleh lebih terang-terangan. Arka menyisipkan komentar. Perempuan itu butuh kepastian bro, bukan cuma janji. Mahesa mengangguk pelan. Betul? Jawaban singkat itu justru membuat Arka sedikit terganggu. Ririn melanjutkan, kini dengan nada yang sedikit lebih tinggi. Cukup untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Dulu kamu nggak punya apa-apa Mahesa, bahkan buat bayar kontrakan aja sering telat. Kalimat itu terdengar jelas, terlalu jelas. Ruangan yang tadinya dipenuhi musik dan percakapan,
kini seperti meredup. Orang-orang mulai diam, menikmati drama yang tersaji gratis di tengah pesta mewah. Mahesa merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Ia bisa saja membalas dengan satu kalimat yang mematahkan semuanya. Tapi ia memilih mengingat satu hal. Harga diri tidak perlu berteriak. Ia tersenyum tipis. Iya, dulu memang begitu. Jawaban itu membuat beberapa tamu saling pandang. Mereka mungkin mengira ia akan membela diri. Ririn tampak semakin percaya diri. Nah, sekarang kamu datang ke sini buat apa? Mau lihat aku bahagia? Ia menatap Arka dengan bangga. Ini suamiku sebentar lagi, manajer di perusahaan besar. Hidupnya jelas. Arka mengangguk angkuh. Minimal saya bisa kasih dia stabilitas. Mahesa memandang mereka bergantian. Bagus? Satu kata. Ririn mengernyit. Bagus? Iya, aku senang kamu dapat yang kamu cari. Jawaban itu terdengar tulus, dan justru itu yang membuat Ririn tak nyaman. Karena ia berharap melihat sesuatu yang lain, mungkin penyesalan, atau kecemburuan. Arka menepuk bahu Mahesa lagi. Gini aja deh bro, kamu duduk di belakang ya. Nanti sesi foto keluarga kayaknya nggak cocok kalau kamu ikut kelihatan. Beberapa orang tertawa kecil. Mahesa menoleh pelan ke arah tangan di bahunya, lalu kembali menatap Arka. Tenang saja, katanya tenang. Aku tahu tempatku. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam intonasinya yang sulit dijelaskan. Ririn menyipitkan mata sedikit. Kamu nggak marah? Mahesa menggeleng. Kenapa harus marah? Karena aku meninggalkan kamu. Mahesa terdiam sesaat. Lalu ia berkata pelan, kalau seseorang pergi saat kita belum punya apa-apa, itu bukan kehilangan, itu seleksi. Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa tamu terdiam. Arka mencoba tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Ah, filosofis banget. Namun di mata Ririn ada kilatan kecil. Bukan marah, bukan sedih, tapi gelisah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak sepenuhnya menang. Mahesa melangkah mundur satu langkah, memberi jarak. Aku duduk dulu. Ia berjalan menuju kursi yang tadi ia tempati. Di belakangnya, bisikan mulai berubah nada. Dia tenang banget ya, kayak nggak terusik. Aneh. Ririn berdiri diam beberapa detik menatap punggung Mahesa yang menjauh. Ia tidak melihat pria miskin yang dulu ia tinggalkan. Ia melihat sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang terlalu tenang untuk seorang pria yang dipermalukan di depan umum. Dan ketenangan itu, entah kenapa membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Mahesa duduk kembali di kursinya. Jemarinya saling bertaut di atas meja bundar yang dihiasi bunga putih dan lilin-lilin kecil. Dari tempatnya, ia bisa melihat panggung utama dengan jelas. Dekorasi megah, lampu kristal, dan layar LED raksasa yang memutar foto pre-wedding Ririn dan Arka. Foto-foto itu tampak sempurna. Senyum lebar, latar belakang luar negeri, gaun dan jas mahal. Semuanya tampak seperti dongeng. Namun Mahesa tahu satu hal tentang dunia yang gemerlap. Yang paling berkilau, belum tentu paling kokoh. Ia berdiri pelan, bukan untuk kabur, bukan untuk menghindar, hanya ingin menenangkan pikirannya sejenak. Lorong menuju toilet berada di sisi kiri aula, sedikit lebih sepi dari ruang utama. Suara musik terdengar lebih sayup di sana, digantikan gema langkah sepatu di lantai marmer. Saat hendak membasuh wajahnya di wastafel, ia mendengar suara tergesa-gesa dari balik pintu ruang panitia yang sedikit terbuka. Gimana ini? Pihak vendor dekor belum dibayar lunas. Suara seorang pria terdengar panik. Katanya setelah acara selesai, tapi pihak auditorium minta pelunasan sebelum jam 9, sahut suara lain. Mahesa terdiam, tangannya berhenti di udara. Arka bilang transfer sponsor belum masuk. Lah, sponsor utama katanya mundur. Dia cuma nekat tetap jalanin acara biar nggak malu. Mahesa menajamkan pendengaran tanpa terlihat mencolok. Terus gimana? Ini biaya sewa auditorium aja miliaran. Kalau nggak lunas malam ini bisa kacau. Suara helaan nafas berat terdengar. Makanya tadi Ririn bilang, mungkin ada tamu tertentu yang bisa diminta bantuan. Katanya mantannya dateng. Hening. Lalu terdengar tawa kecil yang terdengar getir.
Oh, yang itu. Emang bisa bantu apa? Mahesa tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang perlahan tersusun. Jadi, ini alasan undangan itu. Bukan sekadar pamer kebahagiaan, bukan sekadar membuktikan keputusan masa lalu, tapi juga jaring pengaman. Ia akhirnya menyalakan keran, membiarkan air mengalir membasahi tangannya. Tatapannya tertuju pada bayangan dirinya di cermin besar. Sederhana, tenang, dan tidak ada satupun orang di ruangan megah itu yang tahu siapa ia sebenarnya. Suara pintu ruang panitia terbuka. 2 orang keluar dengan wajah tegang, tak menyadari Mahesa berdiri tak jauh dari sana. Sumpah, kalau sampai pihak gedung marah bisa viral nih. Udah mahal-mahal, masa nunggak? Langkah mereka menjauh. Mahesa mematikan keran. Air menetes perlahan dari ujung jarinya. Ia mengambil tisu, mengeringkan tangan dengan gerakan santai. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian malam ini mulai tersambung. Sikap Ririn yang terlalu percaya diri, Arka yang berusaha terlihat dominan, pamer kemewahan yang sedikit berlebihan. Dan sekarang, utang. Ia teringat kalimat Ririn beberapa menit lalu. Hidup itu butuh hasil. Mahesa tersenyum tipis. Hasil yang dipaksakan seringkali hanya ilusi. Ia kembali berjalan menuju aula utama. Musik kembali terdengar lebih jelas. Tamu-tamu tertawa, mengambil foto, menikmati hidangan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik gemerlap lampu kristal, ada kegelisahan yang disembunyikan rapat-rapat. Di dekat panggung, Mahesa melihat Arka berbicara dengan seorang pria berjas hitam. Wajahnya tampak tegang. Senyum Arka tak lagi selebar tadi. Tangannya bergerak cepat, seolah sedang menjelaskan sesuatu dengan tergesa. Ririn berdiri tak jauh, mencoba tetap terlihat anggun di depan tamu penting. Tapi dari jarak tertentu, Mahesa bisa melihat jemarinya meremas ujung gaun dengan gelisah. Untuk pertama kalinya malam itu, Mahesa tidak merasa dipermalukan. Ia justru merasa iba. Bukan karena mereka lebih rendah, tapi karena mereka memilih terlihat tinggi dengan pondasi yang rapuh. Mahesa duduk kembali. Ia tidak berniat menjatuhkan siapapun, tidak pula berniat membongkar apa yang ia dengar. Namun satu hal kini jelas, undangan ini bukan kebetulan, dan ia bukan sekadar tamu, ia adalah rencana cadangan. Lampu aula semakin terang ketika MC mengumumkan acara akan segera memasuki sesi utama. Mahesa menyandarkan punggungnya ke kursi. Jika benar mereka akan mendatanginya untuk meminta bantuan, ia ingin melihat sejauh mana harga diri bisa ditukar dengan gengsi. Dan tanpa disadari siapapun, malam yang tadinya hanya penuh hinaan, perlahan berubah menjadi panggung ujian yang sesungguhnya. Acara inti belum dimulai. Para tamu kembali duduk di kursi masing-masing. Musik lembut mengalun, menyisakan ruang untuk bisikan-bisikan yang tak pernah benar-benar berhenti. Mahesa duduk tenang, tatapannya lurus ke depan. Di atas panggung, Ririn dan Arka sedang berfoto bersama rekan-rekan kerja Arka. Senyum mereka lebar, tapi kini Mahesa bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh tamu lain. Ketegangan tipis di rahang Arka, dan tatapan Ririn yang sesekali gelisah menoleh ke arah panitia. Langkah pelan terdengar mendekat. Mahesa? Suara itu tidak asing, lembut, sedikit bergetar. Mahesa menoleh. Ibu Ririn berdiri di sampingnya. Perempuan parubaya itu mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel, jauh lebih sederhana dibanding para tamu lain. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya hangat. Mata yang dulu sering menyambut Mahesa pulang dengan senyum tulus ketika ia masih menjadi menantu. Mahesa segera berdiri. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab beliau pelan. Beberapa tamu memperhatikan tapi tidak terlalu peduli. Bagi mereka itu hanya pertemuan biasa. Namun bagi Mahesa, itu seperti membuka kembali halaman lama yang belum sepenuhnya tertutup. "Sehat, Bu?" tanya Mahesa hormat. Ibu Ririn mengangguk pelan. "Kamu gimana, Mahesa? Lama sekali tidak terlihat." "Alhamdulillah, baik." Hening sesaat. Tidak canggung, tapi syarat makna. Ibu Ririn menatap wajah Mahesa lebih lama, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kamu berubah," ucapnya pelan. Mahesa tersenyum kecil.
Waktu memang bikin orang berubah, Bu. Perempuan itu menghela nafas panjang. Dulu, kamu sering datang ke rumah bawa sayur sisa proyek, ingat? Senyum tipis muncul di wajahnya. Bilangnya dapat bonus, padahal ibu tahu kamu sengaja beli buat Ririn. Mahesa tertawa kecil. Masih ingat saja, Bu. Ibu selalu ingat, jawabnya lirih. Tatapan beliau kemudian beralih ke panggung. Ririn tertawa di sana, tampak bahagia di mata orang-orang. Mahesa, suara ibu Ririn berubah lebih pelan, hampir seperti bisikan. Maafkan Ririn. Mahesa sedikit terkejut. Kenapa ibu yang minta maaf? Ibu tahu kamu bukan orang sembarangan. Dari dulu ibu tahu kamu punya tekad besar. Matanya mulai berkaca-kaca. Cuma Ririn terlalu takut hidup susah. Mahesa menunduk sebentar. Luka lama itu seperti disentuh kembali, tapi kali ini tidak terasa perih seperti dulu. Saya nggak pernah benci, Bu. Ibu Ririn menatapnya dalam. Dia sering bilang kamu gagal, tapi ibu nggak pernah percaya. Kalimat itu membuat dada Mahesa terasa hangat sekaligus berat. Mahesa, beliau menelan ludah, seolah ragu melanjutkan. Ririn sebenarnya mengundang kamu bukan cuma untuk pamer. Mahesa tidak terkejut. Ia sudah mendengar cukup banyak tadi. Ada masalah? Tanyanya pelan. Ibu Ririn mengangguk tipis. Arka terlalu memaksakan acara ini. Banyak biaya yang belum beres. Suara beliau bergetar. Ririn bilang mungkin kamu bisa membantu. Mahesa tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah ibu Ririn yang tampak malu dan cemas. Tidak ada kesombongan di sana. Hanya kekhawatiran seorang ibu. Bu, ucap Mahesa lembut. Kalau Ririn butuh bantuan, dia bisa bicara baik-baik. Ibu tahu, tapi gengsinya terlalu besar. Kalimat itu menggantung. Di atas panggung, MC mulai memanggil perhatian tamu. Musik mengecil. Sorot lampu tertuju pada pasangan pengantin. Ibu Ririn memegang lengan Mahesa pelan. Ibu cuma takut malam ini akan kacau. Dan ibu tidak mau Ririn hancur di hari yang dia banggakan. Mahesa menatap tangan yang memegang lengannya. Tangan yang dulu sering menyodorkan teh hangat saat ia pulang kerja. Ada bagian dalam dirinya yang masih menghormati perempuan ini sepenuh hati. Saya nggak pernah benci, Bu, katanya tenang. Bukan janji untuk membantu. Bukan pula penolakan. Hanya satu kalimat yang membuat Ibu Ririn sedikit lega. Beliau mengangguk, lalu menepuk pelan tangan Mahesa. Kamu selalu berbeda, ucapnya lirih. Mahesa tersenyum samar. Saat Ibu Ririn berjalan kembali ke kursinya, Mahesa menoleh ke panggung. Lampu-lampu semakin terang. Senyum Ririn kembali terpasang sempurna. Namun kini, Mahesa tahu satu hal pasti. Di balik gaun putih yang berkilau dan dekorasi mewah itu, ada retakan yang mulai melebar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Mahesa tidak merasa sebagai pria yang dipermalukan. Ia merasa sebagai satu-satunya orang di ruangan itu yang benar-benar memahami situasi. Ledakan emosi memang belum terjadi, tapi ketegangan sudah mulai merambat. Pelan, sunyi, dan siap meledak kapan saja. Acara memasuki sesi makan malam. Para tamu mulai berdiri, mengambil hidangan prasmanan dengan wajah penuh pujian pada kemewahan pesta. Musik berganti menjadi instrumental lembut. Di atas panggung, Ririn dan Arka turun untuk menyapa beberapa tamu penting. Mahesa tetap duduk tenang. Ia tahu, percakapan itu akan datang. Dan benar saja, dari kejauhan, Ririn terlihat berbicara singkat dengan Arka. Wajahnya tidak lagi seceria tadi. Ada sesuatu yang tegang di sana. Setelah beberapa detik, ia melangkah turun dari panggung, sendiri. Langkahnya cepat, tapi tetap berusaha anggun. Ia berhenti tepat di depan Mahesa. "Bisa bicara sebentar?" tanyanya pelan. Mahesa berdiri tanpa banyak kata. Mereka berjalan ke sisi ruangan yang lebih sepi, dekat tirai besar yang membatasi aula dengan lorong servis. Lampu di sana lebih redup.
Suara musik terdengar samar. Untuk beberapa detik, Ririn tidak langsung bicara. Ia seperti menyusun kata-kata. Akhirnya ia menarik napas. Mahesa, aku tahu kamu masih kerja di tempat yang lumayan. Mahesa hanya menatapnya. Ririn melanjutkan, lebih cepat, seolah takut kehilangan keberanian. Aku butuh bantuan. Tidak ada basa-basi, tidak ada nada merendahkan seperti sebelumnya. Mahesa tetap diam. Ada sedikit masalah pembayaran venue, kata Ririn pelan. Transfer sponsor tertunda, cuma administrasi, besok juga beres. Mahesa menunggu. Ririn menelan ludah. Aku cuma butuh kamu jadi penjamin sementara. Tanda tangan saja, supaya pihak gedung gak bikin keributan malam ini. Angin dingin dari pendingin ruangan terasa lebih menusuk. Mahesa memiringkan kepala sedikit. Penjamin? Iya, jawab Ririn cepat. Cuma formalitas, kamu kan dulu sering urus dokumen proyek, pasti paham. Nada suaranya berusaha terdengar santai, tapi mata Ririn tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Mahesa menatapnya dalam. Jadi, kamu undang aku untuk ini? Ririn tersentak sedikit. Jangan begitu, aku undang kamu karena, ya memang seharusnya kamu tahu aku menikah. Mahesa menatapnya dalam. Dan kebetulan kamu juga bisa bantu. Lanjut Ririn cepat. Hening. Suara tawa tamu terdengar samar dari aula utama, kontras dengan ketegangan di sudut ruangan itu. Arka tahu, kamu minta ini? Tanya Mahesa pelan. Ririn ragu sepersekian detik. Dia tahu ada solusi. Jawaban yang tidak benar-benar menjawab. Mahesa menyandarkan tubuhnya pada dinding, tetap tenang. Kalau aku nolak? Tanyanya pelan. Ririn mengangkat dagu sedikit, naluri gengsinya muncul kembali. Kamu gak akan nolak. Kamu bukan tipe orang yang tega lihat aku dipermalukan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan tadi. Bukan karena kasar, tapi karena penuh keyakinan bahwa Mahesa masih pria yang sama, yang dulu rela berkorban tanpa dihargai. Mahesa tertawa kecil, bukan tawa bahagia. Lebih seperti kelegaan karena akhirnya semuanya jelas. Rin, suaranya rendah namun tegas. Kamu masih melihatku sebagai cadangan. Ririn kerut kening. Maksud kamu? Dulu, aku cadangan ketika kamu belum dapat yang lebih mapan. Sekarang, aku cadangan ketika kamu butuh penyelamat. Wajah Ririn memucat sedikit. Jangan drama, Mahesa. Ini cuma soal tanda tangan. Dan tanggung jawab miliaran rupiah di belakangnya, sahut Mahesa tenang. Ririn terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya ia berkata lebih pelan, hampir berbisik. Aku gak punya pilihan. Mahesa menatap wajah yang dulu pernah ia perjuangkan mati-matian. Semua orang selalu punya pilihan, Rin, ucapnya lembut. Kamu cuma tidak mau menanggung konsekuensinya. Kalimat itu membuat mata Ririn berkaca-kaca, bukan karena terharu, tapi karena terpojok. Jadi, kamu gak mau bantu? Tanyanya, nada suaranya mulai berubah dingin lagi. Mahesa tidak langsung menjawab. Ia mengingat ibu Ririn. Ia mengingat malam-malam panjang bekerja keras demi perempuan ini. Ia mengingat hinaan beberapa menit lalu di depan banyak orang. Aku belum bilang tidak, katanya akhirnya. Harapan muncul di mata Ririn. Tapi, aku juga belum bilang iya. Ririn menggigit bibirnya, kesal. Mahesa, ini bukan waktu buat gengsi. Mahesa menatapnya dalam. Justru ini tentang gengsi. Langkah kaki terdengar mendekat. Arka muncul dari balik tirai. Wajahnya tegang. Gimana? Tanyanya singkat pada Ririn. Ririn belum sempat menjawab ketika Mahesa berbicara lebih dulu. Kami sedang membahas konsekuensi. Arka menyipitkan mata. Konsekuensi apa? Mahesa tersenyum tipis. Konsekuensi memaksakan kemewahan di atas pundasi yang rapuh. Wajah Arka mengeras. Ririn menatap Mahesa dengan campuran marah dan takut. Malam itu, untuk pertama kalinya, posisi berubah. Bukan lagi Mahesa yang terpojok, tapi mereka.
Dan keputusan Mahesa, apakah akan membantu atau membiarkan semuanya runtuh, akan menentukan arah malam ini. Twist kecil telah terbuka, namun badai yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Lampu aula meredup perlahan. Sorot cahaya putih keemasan mengarah ke panggung utama. MC dengan suara penuh semangat mengumumkan sesi sambutan dari pengantin pria. Dan sekarang, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Arka. Tepuk tangan menggema, musik berhenti. Semua mata tertuju ke atas panggung. Arka melangkah naik dengan percaya diri. Jasnya rapi, senyumnya lebar, seolah tidak ada beban sedikit pun di pundaknya. Namun Mahesa dari tempat duduknya bisa melihat jelas rahang yang mengeras dan jemari yang menggenggam mikrofon terlalu kuat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua malam ini. Suara Arka terdengar mantap di awal. Ia menyampaikan kalimat-kalimat standar tentang cinta, perjuangan, dan kebahagiaan. Para tamu tersenyum, beberapa mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba, nada suaranya berubah sedikit lebih santai. "Oh iya," katanya sambil tertawa kecil. "Malam ini juga hadir seseorang yang cukup bersejarah dalam hidup Ririn." Beberapa tamu mulai saling pandang. Mahesa merasakan sesuatu di udara, ketegangan tipis sebelum sesuatu dijatuhkan. Arka melanjutkan, "Mantan suami Ririn juga datang." Ruangan langsung riuh oleh bisikan. Semua kepala menoleh, mencari sosok yang dimaksud. Sorot lampu panggung, entah disengaja atau tidak, bergerak perlahan menyapu kursi tamu, lalu berhenti tepat pada Mahesa. Cahaya terang itu membuat wajahnya jelas terlihat oleh semua orang. Beberapa tamu tampak terkejut, beberapa berbisik lebih keras, beberapa bahkan tersenyum sinis. Arka tersenyum lebar. "Kita harus apresiasi keberaniannya ya datang ke sini." Terdengar tawa kecil di beberapa sudut ruangan. Ririn berdiri di samping Arka, senyumnya terpasang, tapi ada ketegangan di matanya. Arka melanjutkan, suaranya kini lebih tajam. "Ini bukti bahwa hidup itu soal pilihan. Jangan takut meninggalkan masa lalu yang nggak punya masa depan." Tawa kali ini lebih keras. Beberapa tamu bahkan bertepuk tangan kecil, menikmati drama yang terasa seperti hiburan tambahan di tengah pesta mewah. Mahesa duduk diam. Lampu masih menyorotnya. Semua mata tertuju padanya. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan menunduk, atau pergi, atau marah. Namun Mahesa melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berdiri. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, tidak gemetar. Suasana perlahan hening. Langkahnya mantap saat berjalan menuju panggung. Setiap langkah terdengar jelas di antara sunyi yang mulai menyelimuti aula. Arka masih tersenyum, meski kini tampak sedikit kaku. "Wah, mau kasih sambutan juga," sinirnya. Mahesa berdiri beberapa langkah dari Arka, menatapnya sebentar, lalu menoleh ke arah para tamu. "Boleh saya bicara sebentar?" Tanyanya dengan suara rendah namun jelas. MC terlihat ragu, tapi tekanan suasana membuatnya mengangguk dan menyerahkan mikrofon kedua. Mahesa memegang mikrofon itu dengan tenang. Beberapa detik ia tidak langsung berbicara. Ia menatap ruangan, lampu kristal, gaun-gaun mahal, jas rapi, wajah-wajah yang tadi tertawa. Lalu ia mulai. "Terima kasih sudah mengundang saya malam ini." Suara Mahesa stabil, tidak tinggi, tidak emosional. "Saya datang bukan untuk merusak suasana. Saya datang karena saya menghargai undangan." Hening. Dan benar, saya adalah bagian dari masa lalu Ririn. Ia menoleh sekilas pada Ririn. Tatapan mereka bertemu. Tapi malam ini saya belajar satu hal. Ia berhenti sebentar. Bahwa kadang seseorang tidak ditinggalkan karena ia buruk, tapi karena ia belum terlihat hasilnya. Beberapa tamu mulai mengernyit. Mahesa melanjutkan, kini suaranya sedikit lebih dalam. "Dulu saya tidak punya apa-apa, betul." Kalimat itu membuat Arka tersenyum lagi, merasa di atas angin.
Tapi saya tidak pernah kehilangan satu hal. Mahesa menatap lurus ke depan. Harga diri. Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Mahesa menoleh ke arah Arka. Saya tidak keberatan disebut masa lalu, karena masa lalu adalah fondasi. Lalu ia menatap para tamu, dan fondasi yang kuat tidak selalu terlihat dari luar. Beberapa wajah mulai berubah. Ririn menelan ludah. Arka mencoba tertawa kecil. Wah, jadi motivator sekarang. Tapi suaranya terdengar lebih tipis dari sebelumnya. Mahesa tersenyum tipis. Tidak, saya hanya pria biasa yang pernah berjuang. Ia menurunkan mikrofon sedikit, lalu menambahkan kalimat terakhir yang menggantung di udara. Dan kadang, orang yang terlihat paling sederhana di ruangan ini bukanlah orang yang paling rendah. Kalimat itu seperti gelombang yang menyapu seluruh aula. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada bisikan, hanya keheningan panjang yang terasa berat. Arka dan Ririn berdiri di samping Mahesa, kini bukan sebagai pihak yang menang, tapi sebagai dua orang yang mulai merasa ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Lampu panggung masih menyala. Namun kini, cahaya itu tidak lagi terasa sebagai alat penghinaan. Ia berubah menjadi sorotan kebenaran yang perlahan mulai membuka tirai. Dan semua orang di ruangan itu bisa merasakan, malam ini belum selesai. Ledakan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan masih menggantung setelah kalimat terakhir Mahesa. Arka berdeham pelan, mencoba mengambil alih suasana. Baiklah, terima kasih atas kata-kata bijaknya. Ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Kita lanjutkan acara. Sebentar. Satu kata dari Mahesa menghentikannya. Nada suaranya tetap tenang. Tidak meninggi, tidak menantang. Namun cukup kuat untuk membuat MC dan operator teknis menoleh. Mahesa memandang ke arah meja kontrol di belakang aula. Saya sudah mengirimkan satu file presentasi sekitar 1 jam lalu. Bisa ditampilkan sekarang? Operator terlihat bingung. Ia menatap panitia di sampingnya. File dari email resmi grup Pradana Holdings, Pak. Bisik salah satu staf teknis pada rekannya. Tadi dikira bagian dari sponsor. Arka mengernyit. Presentasi apa lagi ini? Mahesa tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan anggukan. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu, layar LED raksasa di belakang panggung berubah gelap. Musik latar otomatis terhenti, dan muncul sebuah logo besar berwarna perak dan biru yang sangat dikenal oleh para pebisnis di kota itu. Pradana Holdings Group. Beberapa tamu langsung saling pandang. Itu kan? Serius? Arka menegang. Ririn membeku. Slide berikutnya muncul. Foto gedung pencakar langit dengan tulisan Head Office, Singapura dan Jakarta. Lalu slide berikutnya. Sebuah foto pria berjas hitam berdiri di ruang rapat modern dikelilingi jajaran direksi. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Ruangan mendadak sunyi total. Karena pria dalam foto itu adalah Mahesa. Di bawah fotonya tertulis jelas, Mahesa Pradana, founder dan majority shareholder Pradana Holdings Group. Suara napas tertahan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa tamu yang tadi tertawa, kini menutup mulutnya. Seorang pria tua berjas mahal berbisik pelan. Pradana Holdings itu yang pegang saham mayoritas di sektor properti dan energi. Slide berikutnya menampilkan daftar anak perusahaan. Salah satunya, nama perusahaan tempat Arka bekerja. Arka mundur selangkah. Wajahnya kehilangan warna. Ririn memegang ujung gaunnya dengan tangan gemetar. Mahesa berdiri tetap di tempatnya. Tatapannya tidak berubah. Ia mengangkat mikrofon kembali. Saya memang tidak pernah muncul di majalah bisnis, karena saya tidak pernah merasa perlu. Slide terakhir menampilkan data singkat, proyek internasional, penghargaan global dan nilai aset perusahaan. Angkanya fantastis, jauh melampaui bayangan siapapun di ruangan itu. Mahesa melanjutkan, saya tidak datang ke sini untuk pamer,
Tatapannya beralih pada Ririn. Saya datang sebagai tamu. Ia menoleh ke arah Arka. Dan saya juga tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Suara Mahesa tetap stabil. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih kuat. Tapi ketika harga diri seseorang dijadikan bahan hiburan, kadang kebenaran perlu diperlihatkan. Layar tetap menyala di belakangnya. Fakta tidak bisa dibantah. Arka mencoba tertawa kecil, namun terdengar patah. Ini bisa saja manipulasi. Beberapa tamu langsung menoleh tajam ke arahnya. Salah satu pria berkacamata berdiri dari kursinya. Pak Arka, saya pernah hadir di rapat pemegang saham Pradana Holdings tahun lalu. Itu memang beliau. Semua mata kembali ke Mahesa. Ririn terasa seperti kehilangan pijakan. Kamu sengaja menyembunyikan ini? Suaranya bergetar. Mahesa menatapnya dalam. Kamu tidak pernah bertanya. Kalimat itu lebih tajam dari teriakan. Ririn menelan ludah. Kamu bilang dulu kamu cuma kerja proyek. Karena saat itu memang itu yang saya kerjakan. Membangun dari nol. Ia berhenti sejenak. Dan saya belajar satu hal. Orang yang benar-benar membangun tidak punya waktu untuk membuktikan diri pada mereka yang sudah memutuskan pergi. Suasana aula terasa berat. Tidak ada lagi senyum angkuh, tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang ada hanya wajah-wajah yang berubah. Malu, terkejut, tak percaya. Arka memandang layar dengan napas tak teratur. Karena kini, ia sadar. Bukan hanya sedang berdiri di depan mantan suami istrinya. Ia sedang berdiri di depan pemilik mayoritas perusahaan tempat ia bekerja. Dan malam yang tadinya ia jadikan panggung untuk merendahkan orang lain, berbalik menjadi panggung yang membongkar semuanya. Lampu panggung terasa lebih panas. Namun kali ini, bukan Mahesa yang terbakar. Semua orang di ruangan itu tahu, satu rahasia besar telah terbuka. Dan tidak ada yang sama setelah ini. Ruangan masih sunyi setelah layar LED menampilkan identitas Mahesa. Logo perusahaan itu seolah belum mau padam, membekukan setiap pasang mata yang menatapnya. Arka berdiri kaku. Keringat tipis mulai terlihat di pelipisnya, meski ruangan berpendingin udara. Ini tidak masuk akal. Gumamnya pelan, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Mahesa mematikan layar dengan satu isyarat kecil pada operator. Aula kembali diterangi cahaya lampu kristal. Namun suasananya tidak lagi sama. Kini tidak ada yang melihat Mahesa sebagai pria sederhana yang salah kostum. Mereka melihatnya sebagai kekuatan yang diam-diam menguasai separuh kota. Arka mencoba menyusun ulang wibawanya yang runtuh. Kalaupun benar, katanya, berusaha terdengar tenang. Itu tidak ada hubungannya dengan acara ini. Mahesa menatapnya tanpa emosi. Benar, tidak ada hubungannya. Jawaban itu justru membuat Arka semakin tidak nyaman. Mahesa mengeluarkan ponselnya perlahan. Tidak terburu-buru, tidak dramatis. Hanya satu gerakan sederhana yang membuat jantung Arka berdegup lebih cepat. Ia menekan satu nomor. Selamat malam, ucap Mahesa tenang saat panggilan tersambung. Ya, jalankan sesuai prosedur. Tunda seluruh pencairan proyek di bawah divisi manajerial Arka Saputra. Lakukan audit internal mulai besok pagi. Beberapa orang yang berdiri dekat panggung bisa mendengar jelas. Wajah Arka memucat. Kamu nggak bisa sembarangan. Suaranya meninggi. Mahesa menatapnya. Bisa? Satu kata, tanpa emosi. Saya pemegang saham mayoritas. Ruangan seperti kehilangan oksigen. Ririn mundur selangkah. Tangannya gemetar. Mahesa, jangan seperti ini. Ucapnya lirih. Mahesa menoleh padanya. Seperti apa? Kamu mau hancurkan karir Arka di hari pernikahan kami? Mahesa menggeleng pelan. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya memastikan semua berjalan sesuai aturan. Ia melangkah mendekat, suaranya tetap rendah namun terdengar jelas. Dan aturan pertama dalam bisnis adalah tanggung jawab. Arka mencoba melawan. Kamu balas dendam. Mahesa tersenyum tipis. Kalau aku mau balas dendam, malam ini tidak akan selesai dengan audit. Kalimat itu membuat beberapa tamu menahan nafas. Mahesa kemudian menoleh pada para tamu. Saya tidak datang untuk membuat keributan. Ia kembali menatap Ririn.
tapi kalian memilih menjadikan saya hiburan. Hening. Ririn tidak mampu membalas tatapannya. Mahesa melanjutkan, lebih lembut. Rin, kamu pikir kekayaan itu soal angka, padahal kekayaan terbesar adalah pilihan. Ia berhenti sejenak. Kamu memilih meninggalkan saat aku belum terlihat berhasil. Itu hakmu. Tatapannya beralih pada Arka. Dan kamu memilih merendahkan orang yang tidak kamu kenal. Langkah kaki terdengar dari sisi aula. Seorang pria berjas gelap masuk dengan cepat, membawa map hitam. Ia langsung mendekat dan sedikit membungkuk pada Mahesa. Pak, dokumen penangguhan sementara sudah dikirim sepusat. Semua mata kembali melebar. Mahesa menerima map itu tanpa membukanya. Terima kasih. Arka kini benar-benar terlihat goyah. Kamu sengaja datang untuk ini. Mahesa menggeleng. Aku datang untuk diam. Ia lalu mengangkat map itu sedikit. Tapi ketika harga diri diinjak, aku hanya menunjukkan bahwa aku tidak pernah serendah yang kalian kira. Ririn menahan air mata. Jadi, ini balasanmu. Mahesa terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, balasan terbaik bukan menghancurkan, tapi mengingatkan. Ia memberi isyarat kecil pada asistennya. Bayar seluruh kekurangan biaya acara malam ini. Kerumunan tersentak. Arka menatapnya tak percaya. Kamu mempermainkan kami? Mahesa menatapnya datar. Tidak, aku menyelamatkan imumu dari rasa malu. Kalimat itu membuat Ririn terisak kecil. Mahesa melanjutkan, anggap saja ini hadiah pernikahan. Beberapa tamu menunduk. Tidak ada lagi keberanian untuk berbisik. Bukan karena kalian pantas, tambah Mahesa tenang, tapi karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Ia menyerahkan map itu kembali pada asistennya. Proses audit tetap jalan, profesional tanpa drama. Arka mencoba berbicara tapi suaranya tercekak. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan posisi yang dulu ia nikmati. Berada di bawah sorotan dan tidak berdaya. Mahesa melangkah dari panggung. Tidak berburu-buru, tidak menoleh. Semua orang otomatis memberi jalan. Tadi dia menertawakannya. Sekarang mereka bahkan tak berani menatapnya lama. Di ambang pintu aula besar, Mahesa berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling tinggi. Ia melangkah lagi. Tapi siapa yang tetap berdiri saat direndahkan? Pintu besar auditorium terbuka. Udara malam menyambutnya. Di belakangnya gemerlap pesta masih menyala. Tapi tidak lagi terasa megah. Karena malam itu semua orang belajar satu hal yang tidak tertulis di undangan manapun. Meremehkan seseorang mungkin terasa ringan. Tapi ketika kebenaran berdiri, ia bisa menjatuhkan siapa saja tanpa perlu berteriak. Malam itu berakhir bukan dengan keributan, bukan dengan tangisan histeris, bukan dengan amarah yang meledak, tapi dengan diam yang memalukan. Orang-orang yang tadi tertawa, pulang dengan kepala tertunduk. Orang-orang yang tadi meremehkan, belajar bahwa penampilan tidak pernah bisa mengukur nilai seseorang. Dan Ririn, ia berdiri di tengah pesta megahnya, akhirnya mengerti satu hal yang terlambat. Kesuksesan sejati tidak pernah berisik, dan harga diri tidak pernah perlu diumumkan. Mahesa tidak menang karena ia kaya. Ia menang karena ia tidak berubah saat direndahkan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena hari ini ia terlihat biasa. Karena hidup berputar. Dan seringkali, orang yang kamu hina di masa sulitnya adalah orang yang Tuhan angkat derajatnya di waktu yang tidak kamu sangka. Kesombongan itu cepat, tapi kehormatan dibangun dalam diam. Dan ingat, meninggalkan orang saat ia belum berhasil mungkin terlihat cerdas. Tapi mendampingi saat ia belum punya apa-apa, itulah kemuliaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, dijaga hatinya agar tidak merendahkan siapapun, dilapangkan rizkinya tanpa kehilangan rendah hati, dan dimuliakan bukan hanya karena harta, tetapi karena akhlak dan kesabaran. Semoga setiap luka yang pernah kita rasakan, diganti Allah dengan kemuliaan yang tak terduga. Amin ya robbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan simpan sendiri. Karena mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang diremehkan, sedang dipandang rendah, dan butuh satu cerita untuk kembali percaya diri. Bagikan kisah ini. Mari terus menebar kebaikan,
agar semakin banyak hati yang terbangun, semakin banyak jiwa yang sadar bahwa harga diri lebih mahal daripada gengsi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu dimudahkan, setiap usahamu diberkahi, dan setiap kesabaranmu dibalas dengan kemuliaan. Sampai bertemu di kisah penuh makna berikutnya.